Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya memperbaiki bukan sebuah sih, ada 5 buah kipas angin. Ini dia. Kebanyakan sih mereknya Miyako kayaknya. Jadi langsung aja yuk kita perbaiki. Gimana cara memperbaikinya dan apa kerusakannya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Ternyata yang ini mereknya Sekai IST 1851. Ayo langsung kita bersihin dulu. Baling-balingnya sih bisa dikategorikan seret dan bushingnya minta diganti. Tapi sebelum kita ganti bushing, coba kita tes dulu kira-kira ini kerusakannya apa. Kita cari tahu sama-sama dia korslet apa enggak. Kita off kan MCB soft startnya. Kalau korslet nanti dia bakal nyala lampunya. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Sekarang ada di nomor 3 2 1 0, nggak korslet. Kita lihat dia berdengung apa enggak. Nggak ngaruh sama sekali. Langsung aja coba kita cek thermal fuse-nya putus apa enggak menggunakan avometer digital. Selektornya kita pilih yang dioda seperti ini. Kalau misalnya korslet nanti angka satunya berubah. Di switch kita lihat di nomor 0 korslet apa enggak. Yang jelas sih enggak. Kita pindahin ke nomor 1 untuk melihat thermal fuse-nya putus apa enggak. Ternyata thermal fuse-nya putus. Nomor 2 begitu juga. Nomor 3 sama juga, thermal fuse-nya kelihatan putus. Aturan dia keluar angka satunya berubah seperti ini. Sebelum kita bongkar kipas anginnya, kita cek dulu deh saklarnya ada masalah apa enggak dengan membuka 4 buah skrup di saklar. Saklarnya banyak semutnya loh. Sering ada masalah kalau misalnya saklar ada semutnya. Kalau gitu kita cek saklarnya dulu deh. Pakai avometer digital, tapi sebelum itu kita bersihin dulu. Kita buka dulu saklarnya. Atau enggak, kita biarin aja kayak gini. Siapin avometer digital dengan skala yang sama seperti itu. Coba kita lihat. Harusnya kalau nomor 3 saklarnya, kabel yang warna coklat ini nyambung ke salah satu dari kabel warna merah, putih atau biru. Ini kita tempelin di sini. Kita lihat nyambung nggak? Oh, nyambung. Ternyata yang nomor 3. Yang nomor 3 ini yang warna merah. Karena hambatannya kecil banget. Tuh,
Sekarang kita pindahin ke nomor 2. Nomor 2 ini kabel yang warna putih. Nomor 1 ini kabel yang warna biru. Oke, ternyata saklarnya baik-baik aja, meskipun ada semut-semut yang mati di sini. Kalau gitu kita bongkar kipas anginnya. Kita buka dulu skrup yang ada di sini. Ternyata kapasitornya pernah diganti, guys. Kapasitornya sekarang terpasang 2 mikrofarad. Ini udah ada bekas solasi. Karena thermal fuse-nya putus, karena busingnya seret, ini busingnya harus diganti. Jadi kita harus jumper. Yang kita jumper adalah kabel warna biru. Karena yang warna coklat tadi nyambung ke saklar. Yang nyambung ke saklar itu nggak boleh di jumper. Kita kupas dari sini. Kita ambil kabel warna biru, terus kita kupas. Terus kita pilih salah satu kabel ini. Kita pilih yang warna hijau, coba. Kita pilih salah satu kabel kapasitor. Dan akan kita gunakan untuk menyambung antara kabel warna biru dengan kabel warna hijau. Lakukan penyambungan kabel seperti ini. Terus kita ukur pakai avopander digital. Kira-kira setelah penjamperan, kalau misalnya saklarnya kita hidupin ke nomor 1, 2, dan 3, nyambung apa enggak di stekernya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek. Ternyata nggak nyambung sama sekali loh. Meskipun udah di jumper. Spoolnya putus ini. Gak bisa diperbaiki lagi. Jadi yang satu ini harus ganti motor, ganti dinamo. Bisa nggak kira-kira dibongkar, dicari mana yang putus terus disambung? Bisa, tapi nggak awet. Jadi percuma, mending diganti aja motornya dengan motor yang baru. Begitulah nasib dari kipas angin Sekai dengan tipe EST 1851 90 watt. Mati total karena spoolnya udah putus. Sekarang ayo kita perbaiki kipas angin yang lain lagi. Saya pilih yang paling atas deh, biar gampang ambilnya. Ini Miyako
18 in. Ini aja. Kita cek dulu kipas angin ini menggunakan ammeter untuk tahu thermal fuse-nya kira-kira putus apa enggak ya. Saklarnya ada di sini. Sekarang nomor 3 posisinya. Ambil ammeter. Pilih skala dioda atau ring dioda. Thermal fuse-nya putus. Kita pindahin ke nomor 2. Kita lihat thermal fuse-nya putus. Kita lihat nomor 1. Thermal fuse-nya putus juga. Kalau gitu langsung kita bongkar deh. Kita tes busingnya. Ternyata busingnya macet. Tapi sekarang lancar nih. Apa karena udah lama nggak muter ya? Sampai berkarat tuh. Buka baling-balingnya susah, akhirnya harus pakai bantuan tracker. Memang seret banget loh, karena ada karatnya ini. Aduh, udah mepet. Tuh kan. Baru terlepas, harus pakai tracker. Ya ampun. Buat kalian yang pengen beli trackernya, kalian bisa cek di bawah ya, atau bakal di atas nanti muncul. Kalau misalnya pengen beli tang buaya, kalian juga bisa cek di atas nanti muncul, atau di deskripsi, atau di keranjang. Tracker yang saya gunakan adalah tracker kaki 3. Karena kalau pakai kaki 2 nggak cocok. Seperti ini trackernya.
Dari sini kita bisa tahu kalau ternyata gearboxnya tuh pecah tuh. Sekarang tugas kita adalah untuk mengambil kabel yang masuk ke spool untuk di jumper dengan salah satu kaki kapasitor. Dan spoolnya kalau dilihat sih bersih, tapi ya nggak tahu ya. Kadang bersih itu bukan jaminan dia masih bagus. Sekarang kita lihat saklarnya dulu. Kita akan lihat kabel steker warna apa yang masuk ke saklar. Kita buka satu buah skru ini dulu. Ini ya, kabel dari steker itu warna biru dan warna coklat. Yang warna biru itu masuk ke saklar. Yang warna coklat dari steker itu masuk ke spool, ke kabel kecil warna biru ini. Jadi yang mau kita jumper adalah kabel kecil warna biru yang masuk ke spool. Dan kayak gini hasil jumperannya. Ini kabel warna biru yang ke spool saya sambung dengan kabel warna kuning, saya sambungin dengan salah satu kaki kapasitor. Kali ini saya milih yang warna hitam. Sekarang kita cek pakai avometer kira-kira setelah di jumper arus listrik bakal bisa masuk apa enggak. Pakai skala dioda seperti ini. Terus kita cek stekernya. Saklarnya sekarang 0. Kita cek harusnya nggak boleh nyambung. Kalau di nomor 0 bener, kita pindahin ke nomor 1. Nyambung tuh. Nomor 2 oke. Nomor 3 oke. Nomor 0 wah, alhamdulillah kayaknya ini masih bisa hidup ini. Sekarang yuk kita tes, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidupin. Nomor 1 nggak kuat muter. Nomor 2, nomor 3 baru muter. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Bentar. Muternya nggak lancar gitu. Memang sih bearingnya kayaknya seret. Masa harus ganti bearing juga? Ganti bearing ini. Iya, harus ganti bearing. Tuh, seret banget. Kalau diberdiriin kayak gini. Kita buka 4 buah mur baut ini untuk bisa mengakses bearingnya. Sebelum kita bongkar mur bautnya, ada baiknya kita bersihin dulu karat di asnya menggunakan kikir seperti ini atau amplas, bebas terserah kalian. Alat yang tersedia apa, pakai itu aja. Yang penting asnya jangan sampai tergores, jangan sampai penyok. Lakukan sampai asnya bersih dari karat. Banyak banget karatnya. Ayo langsung kita bongkar spoolnya untuk mengambil bearingnya atau melepas bearingnya.
Dari rasa waktu aku bongkar nih, kayaknya ini pernah dibongkar loh, dan nutupnya nggak rapet gitu. Tuh, nggak bisa dilepas kan? Macet. Tapi bearing yang depan kayaknya nggak perlu diganti deh, soalnya masih bagus nih. Tuh, bahkan ini belum saya kasih cairan pembersih. Tuh, lancar banget bearing depan. Mungkin bearing belakang yang bermasalah ini. Hati-hati ya, kalau misalnya nariknya kekencengan bisa putus spoolnya. Harus hati-hati banget. Depan pakai bearing, belakang pakai bushing. Ternyata ini dia bushingnya udah terlepas. Cara ngelepasnya ya tinggal dicongkel seperti ini, kayak ngelepas bushing seperti biasa. Dan tanda-tanda kerusakannya tuh udah kelihatan di sini nih. Tuh, ini udah kotor banget dan lengket. Inilah yang bikin nggak bisa muter. Jadi bushing ini harus diganti dengan bushing yang baru. Saya mau cari dulu bushingnya. Seperti ini bentuknya. Dik. Sebelum kita cari bushing, jadi ada baiknya kita cek untuk kipas angin yang ketiga. Gimana, apakah bushingnya rusak juga? Kalau misalnya rusak juga kan enak, nanti tinggal ganti aja bareng-bareng. Saya ambil yang ini deh. Kita cek apakah thermal fuse-nya putus. Pakai avometer digital seperti ini. Kita hidupin di nomor 0. Kalau misalnya angka satunya berubah di avometer berarti dia korslet. Nggak berubah, nggak korslet berarti kita pindahin ke nomor 1. Kita lihat nomor 1 nggak berubah angka satunya. Nomor 2 angkanya nggak berubah juga. Nomor 3 nggak berubah juga. Thermal fuse-nya putus. Kita buka cover baling-balingnya. Baling-balingnya lancar. Bushingnya atau bearingnya nggak rusak ini. Dan kipas angin ini tipenya adalah Miyako kipas angin 18 in KDB 18.
Langsung aja kita melakukan penjamperan thermal fuse dengan cara mengupas kabel warna biru yang akan kita sambungkan dengan kabel warna hitam di kapasitor. Setelah kita berhasil menjamper kabel warna biru yang masuk ke spool dengan salah satu kabel di kapasitor, kita tes dulu ujung stekernya menggunakan ampermeter digital untuk melihat penjamperannya berhasil apa enggak. Kalau berhasil, dia bakal muncul angka. Kalau enggak seperti ini, artinya spoolnya putus. Ini udah dijamper ya. Sekarang nomor 0 nggak nyambung, nomor 1, 2, 3 juga nggak nyambung. Artinya spoolnya udah rusak. Rusak total. Nggak bisa dibetulin deh. Oh, mungkin kabel stekernya putus kali. Oke, ayo kita cek. Biasanya sih nggak putus, tapi untuk membuktikannya nggak apa-apa. Tuh, nggak putus kan kabelnya warna biru. Sekarang yang warna coklat. Yang warna coklat nyambungnya ke sini. Nggak bisa ngejangkau lasdop. Nyambungnya ke sini. Nggak nyambung. Bentar, yang coklat nggak nyambung. Kayaknya bener loh, kabel stekernya putus. Nih, lasdopnya udah saya buka. Kita lihat. Oh, enggak deh. Masih bagus. Masih bagus. Nggak connect aja tadi. Berarti harusnya nyambung ke sini dong. Tapi kok ini nggak nyambung? Harusnya nyambung ke jumperan. Kok nggak nyambung ya? Coba kita tes dari sini deh. Dari sini ke sini.
Jumperannya nggak nyambung ya. Saya jadi curiga sama kabelnya nih. Coba kita tes dulu kabelnya ya. Kita putus aja, terus kita tarik. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya kita harus bongkar seperti ini. Soalnya kabel jumperannya tuh nggak nyambung gitu. Ternyata waktu dicek kabel ke spoolnya tuh nggak nyambung juga. Atau mungkin putus. Kita cari tahu setelah kita cek kabelnya. Baru kita bisa dapat kejelasan. Soalnya ini kan ada bagian yang kelipat terus gitu, ketekuk. Oh iya, kabelnya putus. Tuh, terbakar ya. Jadi harus kita betulin ini kabelnya. Ini dia tuh, korslet. Coba saya kupas, terus saya cek satu persatu ya. Nih, sampai gosong. Berhasil saya sambung seperti ini. Tuh, bagus kan? Lapisin lagi dengan selosong kabel seperti ini. Biar makin bagus, makin kuat, makin tahan lama. Ayo kita lihat gimana hasilnya setelah kita melakukan perbaikan kabel. Kita lihat, tuh nyambung kan? Ini nggak tahu ke nomor berapa. Kita pindahin ke nomor selanjutnya di saklarnya. Nyambung juga, lebih kecil. Kita pindahin ke switch yang satu lagi, ke nomor yang satu lagi. Nah ini nomor 0 nih, nggak korslet. Sekarang kita tes nomor 1. Nyambung. Nomor 2 nyambung. Nomor 3 nyambung. Tapi kan ini melakukan penjamperan ya. Coba kita lepas aja jumpernya. Kira-kira normal apa enggak dia? Kalau normal ya bagus, nggak usah kita jumper. Ini nomor 0. Mungkin. Oh tuh. Normal, ternyata nggak perlu di jumper. Ternyata nggak perlu di jumper. Thermal fuse-nya ternyata nggak putus. Berarti masalah utamanya cuma ada di putusnya kabel aja. Setelah melakukan penyambungan seluruh kabel yang putus itu, ayo langsung kita tes ya. Kira-kira berhasil nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Hidup. Hidup tuh. Duh. Samper. Nih ya. Tuh. Nah ini posisi dari saklarnya salah. Jadi kita betulin dulu. Seperti ini. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Kita hidupin. Tuh, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Normal deh. Coba ini untuk swingnya ya. Kita hidupin ke nomor 1. Swingnya kita hidupin. Swingnya juga normal. Dan bearingnya lancar banget. Kita rakit ulang ya. Selesai dirakit, ayo langsung kita tes gimana hasilnya.
colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, kita tarik ya. Tuh, hidup kan. Nomor 1 nih. Kenceng ya. Nomor 2. Dan ini nomor 3. Mati. Nomor 0. Nomor 1. Sekarang coba kita tes swingnya. Tuh, swingnya aktif ya. Kita matikan swingnya. Mantap, beres deh. Nomor 2, nomor 3, mati. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini sampai selesai. Sekarang kita mau tes kipas angin yang lain lagi, yuk. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Kita akan coba cek kipas angin yang satu lagi ya. Ada 5, jadi kita cek yang keempat, kira-kira gimana kondisinya. Kalau misalnya bushingnya rusak, tinggal ganti. Kalau misalnya kabelnya putus, tinggal benerin. Ini ada barangnya, kita pindahin dulu karena ini sangat berdebu. Kita lihat thermal fuse-nya putus apa enggak. Siapin ampermeter, skala dioda. Kita tes stekernya. Nggak nyambung sama sekali. Kita pindahin switch-nya. Nggak nyambung sama sekali. Pindahin ke nomor yang lain. Nggak nyambung sama sekali. Pindahin ke nomor yang lain, nggak nyambung sama sekali. Kita belum tahu thermal fuse-nya putus apa kabelnya yang putus. Tapi sekarang coba kita cek baling-balingnya, muter lancar apa enggak. Baling-balingnya macet, bushingnya rusak. Coba langsung kita bongkar baling-balingnya. Ternyata harus pakai tracker untuk nyabut baling-baling ini karena seret banget. Buat kalian yang pengen beli trackernya, kalian bisa cek di keranjang ya. Terlepas juga akhirnya. Berdebu. Heran saya, gearboxnya kok rata-rata pecah ya. Entah karena umur atau memang karena penggunaan. Tapi kan barang ini nggak dipindahin, dia kan ada di tembok terus. Kayaknya sih memang karena umur aja atau kepanasan kali ya. Dan bushing ini macet banget. Tuh, berat. Saya mau langsung ngupas kabel ini, cari kabel biru, dan saya mau cek sama ujung steker kira-kira nyambung apa enggak. Kalau misalnya nggak nyambung kabel warna biru sama ujung steker, berarti ada masalah sama kabel yang masuk ke spool. Kita lihat ujung kabel steker ini, salah satunya nyambung apa enggak ke kabel warna biru. Kita masukin ke kabel warna biru yang udah saya kupas. Sekarang kita lihat, tuh nggak nyambung kan.
Ini ada masalah sama kabelnya. Oh enggak, nyambung ternyata tuh. Bagus banget. Nyambung. Dan ini thermal fuse-nya bener-bener putus. Sekarang kita jumper langsung deh. Udah saya jumper dengan kabel kapasitor warna hitam. Jadi dari kabel biru pada spool. Jadi kabel warna biru yang mengarah ke spool itu saya sambung dengan kabel kapasitor yang warna hitam atau salah satu kaki kapasitor. Sekarang kita cek kira-kira thermal fuse-nya udah terjumper apa belum. Pakai ammeter digital, skala dioda, kita lihat nyambung apa enggak. Nggak nyambung. Oh, nyambung tuh. Kita hidupin, kita pindahin lagi switchnya ke switch yang lain, tuh nyambung. Kita pindahin ke yang lain lagi, nomor yang lain lagi. Nah, ini off. Sekarang kita pindahin atau nomor 0 tadi ya. Ini nomor 1 pasti 280. Nomor 2 250. Nomor 3 160. Nomor 0 nggak korslet. Sip. Masalahnya lagi ini bushing atau bearingnya ada yang rusak, jadi harus kita bongkar terus kita ganti. Kali ini memperbaiki kipas anginnya full tracker pokoknya. Ngelepas ini pun tadi pakai tracker juga. Nggak saya tunjukin tapi kalian udah tahu lah ya. Ini lancar nih muternya, cuman agak oblak sedikit karena memang bearingnya rusak. Jadi kayaknya bearingnya harus kita lepas dan kita ganti bearing yang baru ini. Kalau tegak gini sih lancar, cuman kalau miring dia oblak. Dan AC ini udah kotor banget, ada oli-olinya dan lengket. Yang jelas bushing bagian belakang ini yang harus ikut diganti. Kita akan melepas bushing bagian belakang. Caranya seperti membongkar bushing pada umumnya, dengan mencongkel penguncinya sampai bisa melepas bushingnya. Lumayan agak susah sih, tapi harus hati-hati. Jangan lupa lapisin bagian bawah spoolnya pakai kain seperti ini supaya spoolnya nggak rusak. Lakukan seperti ini terus sampai penguncinya longgar. Ini dia, bushingnya udah rusak nih. Sekarang coba kita lepas bearingnya dengan step seperti ini. Ini ada snap ring dari as kipas angin ini, kita lepas dulu satu. Kita lepas dari sini ya, ininya ikut kita lepas juga. Siapin tracker, pasang trackernya sedemikian rupa. Dia akal-akalin masuk juga akhirnya. Sebetulnya sih nggak pakai tracker yang ini, pakai tracker yang kaki 2 aturan, cuman ready-nya yang ini. Jadi dimanfaatin aja lah ya. Lakukan terus sampai bisa terlepas ya.
seperti ini. Ini tadi saya meleset posisinya sampai asnya kalah nih. Nggak apa-apa lah. Yang penting kita bisa menjangkau bagian biringnya. Biringnya pakai pengunci rupanya. Makanya harus kita buka bagian ininya. Pengunci ini kita ungkit dulu sampai dia longgar. Habis itu baru kita tarik. Pas sudah kita longgarin kuncinya seperti ini, lagi-lagi kita pakai tracker untuk mendorong biringnya sama asnya supaya bisa lepas. Soalnya dia lengket, langsung mau kebuka dia. Tuh, baru mau. Coba pakai tracker. Ini biringnya udah rusak. Kita ganti biringnya. Pertama kita tarik dulu. Tariknya kemana ya? Ke sana apa ke sana ya? Aturan pakai tracker biring yang kaki 2, tapi ready-nya kaki 3. Coba deh kita upayakan dulu. Ada snap ringnya nih, lembut banget, hampir nggak kelihatan. Pokoknya snap ring yang ini kita lepas dulu, terus baru kita tarik sama tracker. Akhirnya biringnya hampir terlepas semua. Pelan-pelan seperti ini. Ini kalau nggak pakai tracker saya jamin repot banget. Iya. Belum. Oh, udahlah. Buset, tinggal dikit aja. Nggak mau keluar dia. Pokoknya gitulah ya, sampai ini terlepas. Akhirnya terlepas. Susah juga ternyata. Jangan lupa ya, snap ringnya nih ditaruh di sini. Dan yang di sini, ini snap ring yang ini. Nih, pasang di sini. Itu. Terus ini posisinya. Biringnya 6200, 6200. Biring kipas angin pada umumnya. Ini kita ganti biringnya. Sekarang ayo kita cek yang satu lagi. Setelah kita udah mendapatkan barang yang perlu diganti, yaitu 2 buah bushing dan 1 buah biring. Sekarang kita cari tahu dulu kipas angin yang satu ini apa yang perlu diganti. Pertama kali yang perlu kita lakukan adalah mengecek thermal fuse-nya kira-kira putus apa nyambung. Kita lihat posisi saklar sekarang nggak tahu ada di nomor berapa ini. Langsung aja kita cek pakai avometer digital, skala dioda, kita lihat di stekernya kira-kira nyambung apa enggak. Nggak nyambung sama sekali, kita rubah saklarnya ke posisi yang lain. Ternyata saklarnya juga nggak bisa dirubah sama sekali. Saklarnya kayaknya sih rusak. Kalau gitu sekarang coba kita buka covernya.
cek baling-balingnya lancar, bushingnya nggak rusak berarti, dan bearingnya juga nggak rusak. Sekarang kita buka saklarnya. Ada cicaknya di sini nih. Ada cicak setrum dan ini meleleh casing dari saklarnya. Saklarnya rusak meleleh. Kemungkinan besar sih saklarnya rusak. Jadi coba kita ganti aja saklarnya dengan saklar yang baru. Ini dia saklarnya, kita putusin aja kabelnya. Warna coklat. Warna abu-abu dekat warna coklat, warna kuning dekat warna abu-abu, dan warna merah yang paling ujung, paling jauh. Lakukan penyambungan kabel, tapi sebelumnya kita pasang dulu isolasi kabel. Untuk sementara saya punya saklarnya nih, langsung aja kita pasang saklar barunya. Sekarang kita buka dulu talinya. Kita pasang di sini. Saklarnya rusak pula ini. Rusak. Gak jadi deh, batal. Pakai saklar yang lain aja deh. Saya udah cari saklar tapi yang sama persis nggak ada. Adanya yang kayak gini. Jadi mau nggak mau ya harus kita pasang, terus kita sedikit modifikasi kalau misalnya nggak bisa masuk ke tempatnya. Seperti ini. Aduh, berkarat pula, nggak saya cek tadi. Tapi nggak apa-apa sih sebetulnya. Tapi karena switchnya ini nggak sama persis lubangnya, akhirnya harus dimodifikasi sedikit dengan memotongnya seperti ini. Akhirnya saya ganti dengan switch yang baru seperti ini. Sekarang kita tes pakai avometer digital, kira-kira nyambung apa enggak di nomor 1, 2, dan 3. Tuh, nyambung ya. Ini nggak tahu nomor berapa. Ini juga nyambung. Ini juga nyambung. Ini off. Oke, mantap nih. Sembuh kayaknya. Kita pakai ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hidupkan. Wih, hidup. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, off.
Tes lagi, nomor 1, 2, 3, off. Sembuh deh, tinggal dibersihin aja. Kita final tes ya, setelah dirakit semua dan dibersihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat gimana hasilnya. Ini nomor 1. Wih, lancar, kenceng. Nomor 2, kenceng banget. Nomor 3, makin kenceng, mati. Nomor 1, kita tes swingnya. Biasanya swing itu akan nggak berjalan dengan normal kalau misalnya posisinya seperti ini. Harusnya dipasang di dinding baru swingnya normal. Tapi sekarang kipas anginnya secara keseluruhan udah bisa dikatakan sembuh total, normal, sembuh deh. Kayak gitu ya cara memperbaikinya. Terima kasih teman-teman udah nonton sampai bagian ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dan kita akan lanjutin untuk memperbaiki 2 kipas angin yang ganti bushing dan ganti bearing yang belum selesai itu. Ternyata di tempat saya untuk cari bushing yang ukuran 18 in bentuknya seperti ini gampang. Tapi untuk cari bearing kipas angin yang sebesar ini susah. Ini tipenya 6200Z. Dan tapi kalau misalnya saya perhatiin lagi, ternyata bushingnya ini nggak rusak. Bearing ini tuh nggak rusak. Dan yang rusak ternyata bukan bushingnya, tapi rupanya adalah asnya yang udah aus. Asnya itu ternyata udah terkikis, termakan oleh bagian dalam dari bushing ini. Sepertinya. Karena bentuk asnya tuh jadi seperti ini loh. Nih, menghitam dia bagian tengahnya. Dan ternyata kalau kita perhatikan keliling, kita putar, kita baru tahu ternyata bagian hitam ini cekung. Inilah yang menyebabkan oblak. Meskipun bearingnya masih bagus. Jadi kita nggak ganti bearing akhirnya. Kita pasang lagi bearingnya. Kita ganti bushingnya dengan bushing yang baru. Seperti itu. Untuk kedua buah kipas angin ini. Kalau yang ini ganti bushing sama masang bearing, yang ini ganti bushing aja. Terus kita rakit lagi semuanya seperti cara membukanya. Terus kita tes. Kipas ini yang udah ganti bushing tanpa di jumper. Saya males mau tes pakai avometer lagi, jadi langsung aja kita tes. Colokin ke arus listrik 220 volt untuk melihat hasilnya gimana. Bisa hidup apa korslet. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hidupin ya. Hidup sama sekali tuh. Sekarang jumpernya saya pasang nih pakai kabel warna kuning. Kemungkinan thermal fuse-nya putus. Soalnya aku udah lupa sih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya colokin. Saya hidupin. Tuh. Ternyata thermal fuse-nya putus, guys. Ini ada masalah sama swing.
Posisi swingnya nggak pas ini. Kita matiin dulu. Kita benerin besi swingnya. Nih, ayo kita uji coba ya. Setelah kita ganti bushing dan kita jumper thermal fuse-nya. Bisa tahan pakai kaki supaya bisa tegak. Ini nomor 1. Swingnya aktif. Dia agak ketahan di sini karena harusnya posisinya kan nggak seperti ini. Posisinya tuh harusnya nunduk, tapi ini kan enggak. Ini kita matikan aja. Ini nomor 2, kenceng banget. Ini nomor 3, mati. Sembuh deh yang ini. Sekarang tinggal yang ini nih. Tinggal pasang cover, terus kita tes. Sekarang posisi kipas anginnya nggak saya jumper thermal fuse-nya. Sekarang ayo kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidupin. Nggak hidup ya. Berarti thermal fuse-nya putus. Ayo kita jumper. Terus kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Nyala. Kita hidupin swingnya. Swingnya rusak ini. Karena gearboxnya patah kan. Ini nomor berapa ini saya nggak tahu. Ini off. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 off. Beres deh. Tinggal disolasi jumperannya. Ini kabel warna biru ini ke salah satu kaki kapasitor. Kita solasi, terus kita tutup covernya, kita final test. Kita tes ini yang terakhir, yang keempat sih sebetulnya. Karena yang terakhir ada satu lagi, pengen kita cek besok. Ini kita tes dulu. Setelah kita rakit semua dan kita jumper, bismillahirrahmanirrahim. Tuh ya. Nomor 1, nomor 2. Ya ampun, baling-balingnya belum dipasang. Tuh. Udah capek aku berarti. Yuk kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, baling-balingnya udah dipasang. Di nomor 1. Ini nomor 2. Makin kenceng. Nomor 3 lebih kenceng lagi. Matikan. Sembuh deh. Cabut dari arus listrik 220 volt. Masih ada satu lagi sih besok. Bentar ya, aku mau istirahat dulu guys, capek. Sampai sore nih. Istirahat dulu, besok kita lanjut lagi yang satu lagi. Coba kita ganti saklarnya, kira-kira normal apa enggak. Sementara ini udah 4 yang sembuh. Pagi guys, sekarang udah pagi, waktunya untuk kembali lagi bekerja. Sekarang saya mau ngelanjutin satu buah kipas angin yang pertama kali dicek sebelumnya ya. Kipas angin ini mereknya adalah Sekai. Yang sebelumnya saya vonis spoolnya rusak. Tapi waktu kemarin aku tes untuk menggunakan saklarnya karena ada satu buah kipas angin yang saklarnya rusak. Ternyata saklar yang ini yang akan saya gunakan untuk mengganti saklar kipas angin yang rusak itu, ternyata saklarnya malah rusak. Jadi ayo coba kita ganti saklar ini. Mana tahu dengan mengganti saklar ini, kipas angin Sekai ini masih bisa digunakan. Udah saya sambung kabelnya ke saklar baru sedemikian rupa. Sekarang ayo langsung kita tes. Seperti ini mekanismenya.
Saya nggak tahu sekarang nomor berapa. Ayo langsung aja kita colokin ke arus listrik 220 volt. Gimana kira-kira? Hidup apa enggak dia? Bismillahirrahmanirrahim. Nggak hidup. Nggak hidup. Nggak hidup. Nggak hidup. Ternyata emang bener yang ini spoolnya udah mati total, karena di jumper pun dia nggak nyambung sama sekali. Selesai deh. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Kalau misalnya kalian pengen mendukung channel ini untuk lebih berkembang lagi, pengen bantuin aku beli rumah baru, kalian bisa klik join atau kirim super thanks, super chat. Akhirnya selesai juga 5 kipas angin ini. Sampai jumpa. Pantengin terus channel Teknisi Digital, karena besok aku bakal jumpa lagi insya Allah sama kalian untuk video-video yang baru. Bye bye.